Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teknologi jaringan telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Reza Megariani, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rejika Syabna Aulia, dan yang ketiga akan dipresentasikan oleh Putri Natasha. 1. Pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Komunikasi satu arah atau simplex, 2. Komunikasi dua arah atau duplex, dan yang ketiga komunikasi semi dua arah atau half duplex. 2. Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware, software yang sesuai dengan kompatibel yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. A. Komponen sistem telekomunikasi. B. Fungsi sistem telekomunikasi. C. Jenis-jenis sinyal. D. Jenis-jenis saluran komunikasi. D. Karakteristik saluran komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezika Syabna Aulia. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. 3. Topologi jaringan telekomunikasi. Network topologi adalah bentuk atau konfigurasi dari sistem jaringan. Ada 4 topologi yang umum digunakan, yaitu Start Network, Bus Network, Ring Network, dan Hybrid Network. Yang pertama, Start Network merupakan konfigurasi jaringan komputer yang berbentuk bintang. Bisa dilihat di gambarnya. Yang kedua, Bus Network. Jaringan komputer ini memiliki konfigurasi yang berbentuk garis. Dalam jaringan ini tidak ada induk komputer yang mengontrol jaringan komputer secara keseluruhan. Yang ketiga, Ring Network. Sama halnya dengan Bus Network, jaringan ini tidak terpusat pada induk komputer, sehingga kalau salah satu komputer tidak berfungsi, tidak akan mengganggu komputer yang lain. Yang keempat, Hybrid Network. Konfigurasi jaringan komputer ini merupakan gabungan dari berbagai konfigurasi. Yang keempat, jaringan berdasarkan geografi. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan yang ada pada lokasi tertentu, misalnya satu ruang atau satu gedung. Jadi, merupakan satu jaringan atau gabungan dari beberapa sistem jaringan yang terpadu. Yang kedua, Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan jaringan yang tersebar ke beberapa lokasi. Bisa terdiri dari satu sistem jaringan dan juga bisa merupakan gabungan dari beberapa sistem jaringan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan telekomunikasi untuk memenangkan persaingan. Telekomunikasi telah menolong persoalan yang disebabkan oleh masalah geografi dan waktu, sehingga memungkinkan organisasi untuk mempercepat produksi dan pengambilan keputusan tentang produk baru, misalnya atau masuk ke pasar baru, serta menciptakan hubungan baru dengan pelanggan dan supplier. Aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan, yang pertama ada surat elektronik, yang kedua ada surat suara, yang ketiga ada mesin fax, yang keempat ada layanan informasi digital, yang kelima ada telekonferensi, yang keenam ada perpindahan data secara elektronik, yang ketujuh ada perangkat untuk kerja berkelompok, yang ke-8 ada komerse dan bisnis. Yang pertama, surat elektronik. Electronic mail atau email adalah pertukaran surat melalui komputer. Seseorang dapat menggunakan PC ditambah dengan modern atau terminal untuk mengirim pesan atau dokumen yang panjang hanya dengan mengisi penerima dokumen.
Yang kedua ada surat suara. Sistem voicemail akan mendeteksi pesan suara pengirim surat dan kemudian mengirimkannya melalui sistem jaringan dan menyimpan surat tersebut dalam disk setelah dibaca. Yang ketiga, mesin faksimil dapat mengirimkan dokumen yang berisi teks dan grafik melalui saluran telepon yang umum. Yang keempat ada layanan informasi digital yang bisa menjangkau daerah sangat jauh dan luas sehingga saat ini memungkinkan jaringan PC dan pemakai workstation untuk memperoleh informasi dari luar perusahaan dengan cepat tanpa harus meninggalkan tempat. Yang keempat ada telekonferensi. Telekonferensi memungkinkan sekelompok orang untuk berdiskusi secara terus-menerus melalui telepon atau melalui software komunikasi untuk elektronik mail secara berkelompok. Yang kelima ada perpindahan data secara elektronik. Adalah perpindahan dokumen standar, transaksi bisnis, purchase, order, faktur, dan lain-lain. Yang keenam, perangkat untuk kerja berkelompok. Merupakan jaringan komputer yang memberikan layanan berbentuk fasilitas bekerja secara berkelompok pada lokasi yang berbeda. Yang ketujuh ada commerce, penggunaan sarana komunikasi untuk aplikasi commerce dan bisnis saat ini di kemudian hari akan semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.